Selamat bertemu di SG Smart Media. Kali ini saya akan memberikan simulasi ya, untuk mengecek apakah seorang siswa itu akan diterima di sekolah negeri. Khususnya saya akan menganalisa di Kecamatan Pandak, Bantul ya. Oke ya. Sebagai panduan saya akan menganalisa ini Reval. Reval ini kan di ranking 282. Dari ini ranking Kapanewon ya, kecamatan ya. Apakah si Reval ini kemungkinan akan masuk negeri atau tidak ya. Oke, langkah pertama ya, kita analisa dulu untuk kuotanya. Saya analisa hari ini jam tanggal 13 Juni ya, jam 10 malam, yaitu adalah gelombang kedua. Yang gelombang kedua itu dibuka ada jalur prestasi, zona kabupaten, dan kepindahan orang tua. Baik, ini untuk kuotanya masing-masing. SMP 1 Pandak ini jalur prestasi ya, ada 66, SMP 2 48, SMP 3 38, SMP 4 48. Totalnya ada 200 ya kuotanya untuk jalur prestasi zona kabupaten ya. Untuk SMP 1 Pandak ada 22, SMP 2 Pandak ada 16, SMP 3 Pandak 13, dan SMP 4 16, totalnya 67. Kemudian kepindahan orang tua ya, SMP 1 Pandak 11, SMP 2 Pandak ya, adalah 8, SMP 3 Pandak 6, dan SMP 4 Pandak 8, totalnya 33. Sehingga saat ini yang ya, kuota seluruh ya, untuk seluruh gelombang kedua yang diperbuatkan itu kalau di total adalah 300 ya, 300 siswa ya. Jadi 300 siswa ini sudah pasti masuk di gelombang pertama untuk 4 SMP negeri di Pandak. Nah sekarang begini ya, saya akan menganalisa ini Reval. Untuk Reval ini, untuk Reval ranking Kapanewon itu 282 ya, saya tidak lihat jumlahnya tapi ranking kedepannya. Nah dari ya, jadi kita nanti akan fokuskan ya, dari ya, jalur prestasi yang 66 ini kita analisa. Saya sudah menganalisa semua datanya ya. Dari 66 ini yang pendaftar ya, dari Kecamatan Pandak dengan ranking ya, saya ulang ya, dari 66 ini ya, pendaftar dari Kecamatan Pandak dengan ranking di atas 282 itu ada 54 ya. Ya fokusnya ke Reval ya. Ini ya, dari 66 yang daftar dari Kecamatan Pandak dengan nilai di atas ya, ranking 282 itu 54. Nah untuk SMP 2 Pandak ya, ini dari 48 ada 45. Dari SMP 3 dari 38 ada 32 ya. Kemudian dari SMP 4 Pandak dari 48 ada 10 ya, itu jalur prestasi. Jadi ini rumusnya gini ya, 66 dikurangi pendaftar luar dari 66 ya, dikurangi pendaftar ya, dari Kecamatan Pandak yang nilainya ya, di atas ini ya. Jadi ketemunya seperti ini. Jadi realnya semacam ini. Jadi lawannya jadi kita kalau kita hitung seperti ini ketemunya. Jadi pendaftar Kecamatan Pandak dengan ranking nilai di atas 282 itu ini segini. Yang sudah pasti diterima ya. Itu ya,
realnya seperti ini. Jadi ini pasti diterima ya. 141 jumlah 141 orang dengan nilai ranking di atas 282. Kemudian dari zona kabupaten yang nilai ya, zona kabupaten ya, zona kabupaten yang dari Kecamatan Pandak ya, itu ada yang pendaftar dari Kecamatan Pandak yang nilainya di atas ranking 282 itu ada 12 ya. Ini urut ya, MP 1 2 3 4 ya. 12 ya, kemudian 9, kemudian 3. Kalau di total menjadi 24 ya. Nih. Kemudian ya, yang afirmasi sekarang, yang afirmasi ini pendaftar dengan nilai ya, ranking di atas 282 ini ada 10 di SMP 1 ya. Kemudian untuk SMP 2 nggak ada ya. Nggak ada ya, dengan ranking di atas ini ya, nggak ada. SMP 3 itu ya, yang di atas ini tidak, hanya 2 orang ya. Yang SMP 40 ya. Ini kita hitung yang dari kabupaten ya, sehingga kalau kita total kuota yang sudah pasti diterima di Kecamatan Pandak dengan ranking ya, di atas 282 itu sebanyak 177 orang ya. Nah, 177 orang. Nah, itu ya, ini ketemu dulu ya. Jadi begini hitung-hitungannya. Jadi begini teman-teman. Nah, ini setelah KT analisa, ini masih ada ternyata, kemudian ini udah pasti diterima ya, jadi ini udah pasti ya. Jadi dari 300 orang tadi yang dari Kecamatan Pandak ada 177 orang dengan nilai di atas ini. Nah, ini saya nilai rivalnya 20,40 ya. Ini nilainya ya, maaf ya, saya edit sedikit, 204,40 ya. Ini ada nilai ASPD ya. Jadi secara logika adalah ya, yang pendaftar dari Kecamatan Pandak dengan ya, nilai ASPD di atas 204,4 ini ada 77 orang. Ini sudah pasti diterima ya. Nah, sehingga ya, kemungkinan besar kan yang 177 ini nggak akan mendaftar di zona Kapanewon. Karena kenapa? Karena sudah pasti diterima di zona ketiga zona ini ya. Jadi ya, kita ranking 282 ini dikurangi dengan ini ya, nanti akan ketemu berapa ya. Misalnya ya 282 ya, 282 ya, kita hitung ya, 282 dikurangi 177. Nah, jadi ada 105 ya. Nah, sekarang ranking yang tadinya 282 ini ya, untuk persaingan di zona Kapanewon bukan 282 lagi tapi 105. Kenapa? Ya karena saingannya udah berkurang segini, karena sudah pasti diterima ini ya. Oke, sekarang rival rankingnya bukan lagi ya, ranking baru rival ini 105 sekarang, bukan 282 ya, paham ya itu ya. Oke, sekarang kita cek ke berikutnya ya. Nah, sekarang rival tadi ingat ya, rankingnya menjadi 105, diingat-ingat 5. Oke ya.
Nah, sekarang 105 ya. Nah, sekarang kebutuhannya berapa? Ya. Ini untuk jalur ya. Ini jalur Sumaka Kapanewon ya. Untuk berikutnya ada ini fokus di pendaftaran zona Kapanewon besok. Ya. Untuk zona Kapanewon base ya di Panda ya, ini kuotanya seperti ini. Panda 1 zona Kapanewon 77, Panda 2 56, Panda 3 45, Panda 4 56. Totalnya ini ya. Jadi masih ada siswa sejumlah ini yang akan diperebutkan di zona Kapanewon. Tetapi ini masih ditambah lagi ya. Ternyata dari kepindahan orang tua tadi yang 11 dari SMP 1 Panda ini yang daftar cuma ada, dari 11 ini yang daftar cuma ada ya, 5 ya. Sehingga masih sisa 6 yang akan ditambah di zona Kapanewon ya, sehingga nanti zona Kapanewon Panda ini jumlahnya 83 bukan lagi 77 karena ditambah zona kepindahan orang tua yang kuotanya kosong. Begitu juga SMP 2 Panda dan seterusnya seperti itu. Sehingga zona ya, Kapanewon nanti yang diperebutkan bukan lagi 234 melainkan 261. Nah, itu ya 261 ya, siswa. Nah, sekarang kita baca berikutnya ya. 261 siswa ya. 261 siswa ini yang nanti akan diperebutkan di Kapanewon. Nah, sekarang kita cek ya. Jumlah ranking rival kan 105 ya. Ranking rival 105, sedangkan yang dibutuhkan 261 ya. Kan pasti masuk ya, itu kan selalu gini dia di katakanlah ketemunya 50 besar, jadi ini pasti masuk negeri. Nah benar, sekarang kita masuk negeri, ini sudah pasti masuk negeri ini secara logika. Kenapa? Karena yang dibutuhkan 261, rankingnya 105 masuk, itu secara logika ya. Nah sekarang kita cek ulang ya, kita cek ulang. Nah dengan logika seperti ini kan sudah pasti masuk ya, negeri. Nah sekarang tergantung seakan rival ini mau masuk mana gitu ya. Rival mau masuk mana ya. Misalnya ya, rival kan ranking 105 ya. Rival itu mau masuk di SMP ya, negeri Panda 1 ya, dengan kan nanti ada 2 bulan. Misalnya rival ini pilihan pertama ya, Panda 1 SMP Panda 1, pilihan kedua SMP Panda 3. Nah, ini pilihan pertama, pilihan kedua. Nah sekarang kita akan analisa kebutuhannya seperti apa. Nah kalau kita jumlahkan ya, untuk kuota dari SMP Panda 1 itu 83 tambah 50 ya, kuota 83 tambah 50 itu kan ketemunya 133 ya, butuh. Jadi untuk zona ya, untuk zona Kapanewon tadi antara SMP 1 ya, kuota SMP 1 ditambah SMP 3 Panda itu adalah ya, 133 ya, 133 siswa ya. Nah 133, sedangkan rival kan ada di ya, peringkat 105. Selalu dia pasti masuk gitu ya, pasti masuk. Gini ya, analisanya seperti ini ya. Dari kuota ya, 261 ini seluruh Panda kan nggak mungkin secara logika kan ya, semuanya akan ya daftar di SMP 3 Panda, nggak mungkin. Nah jadi dari kuota 261 ini akan terbagi menjadi berbagi ke ya,
Jadi dari ya 133 ini ya, jadi maaf ya saya ulang ya, jadi jumlah siswa yang diterima ini pendaftar yang nantinya di zona Kapanewon itu kan 261, rival di 105. Nah 261 ini kan nggak mungkin secara logika akan mendaftar di SMP 1 Pandak semua ya. 261 ini akan mendaftar di semua SMP ini ya. Mungkin perusahaan saya mungkin dia akan lebih besar ya, kan nggak tahu ya, kita masih baca data nanti. Nah maka kalau misalnya nanti ya, rival itu mendaftar di SMP 3 ya, SMP Pandak dengan pilihan Pandak 1 atau Pandak 3, ini pasti diterima. Entah di Pandak 1 atau Pandak 3 nanti kita lihat, tapi pasti diterima. Kenapa? Ya, sudah bukan pasti ya, kemungkinan bisa diterima ya. Karena dia ada di ranking 105 dari 261 ya, itu logikanya seperti itu ya, karena kita anggap ini akan terpecah ke zona ini ya, ini akan terpecah ya. Misalnya dari sini bisa daftar SMP Pandak itu orang 100 ya, kemudian yang SMP 2 Pandak misalnya anggap 50, 150, kemudian SMP 3 Pandak kita anggap 75 ya, udah 225. Nah sedangkan rival di sini ada, jadi kemungkinan besar si rival akan masuk, itu analisanya. Nah di sini Anda tinggal meranking ya, kira-kira anaknya ranking berapa dengan nilai berapa. Nah ini contohnya si rival dengan ranking 282 dengan nilai ASPD 2 ya, 04,40, menurut saya analisnya dia akan masuk entah di SMP 1 atau 3 berdasarkan ranking ini kebutuhannya. Karena kalau kita jumlahkan kebutuhan dari SMP Pandak 1 dan 2 ini kebutuhannya adalah 100 ya, 133, sementara rival ada di 105, kan harusnya masuk logikanya gitu ya. Ini monggo dicek ya, kalau misalnya nilai ASPD anak Anda itu di atas 204,4 itu kemungkinan besar akan masuk negeri, itu sudah 95% ya, teori ini benar ya. Gitu ya, monggo dicek anaknya ASPD-nya berapa, nanti akan dengan analisa ini Anda akan yakin atau tidak ya, bisa sebagai pedoman apakah anaknya akan masuk ke SMP yang diidolakan atau dituju atau tidak melalui zona Kapanewon ya, akan dibuka setelah zona kedua ini, yaitu mulai tanggal 19. Monggo dianalisa. Terima kasih, semoga bisa menjadi referensi.